Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 332 Peninggalan Raja Monster. Memusatkan pandangannya dan mengamati, di antara kerumunan orang asli yang bagaikan gunung dan lautan, mereka membuka jalan lebar. Orang-orang yang berjalan di sepanjang jalan setapak adalah sepasang pria dan kuda. Yang memimpin adalah dua pria setengah baya yang menunggang kuda perang berwarna emas. Aura kedua pria itu tidak biasa, dan mereka berdua adalah orang-orang kuat di puncak alam mendalam. Mereka adalah orang-orang dari Villa Bergengsi. Meskipun Villa Bergengsi itu kuat, mereka yang berada di puncak ranah mendalam tetaplah tokoh-tokoh tingkat atas di Villa Bergengsi itu. Jadi, setelah orang-orang seperti mereka muncul, siapa yang berani menghalangi jalan mereka? Adapun mengapa dua orang dari Villa Bergengsi itu muncul di tempat itu karena mereka membuka jalan bagi tubuh kekuatan di belakang mereka. Kekuatan itu tidak sederhana, dan itu adalah salah satu penguasa provinsi roh, orang-orang dari World Spirit Guild. Kali ini, tidak banyak orang dari World Spirit Guild yang datang. Bahkan tidak ada 200 orang, dan semuanya laki-laki. Yang tertua pasti belum mencapai usia 30 tahun, dan mereka semua masih dalam generasi muda, dengan level yang pas-pasan. Dan alasan mengapa Chu Feng begitu bahagia bukan hanya karena ia melihat orang-orang dari World Spirit Guild, tetapi juga karena ia melihat seseorang yang dikenalnya di antara orang-orang itu. Orang itu adalah orang yang seusia dengan Chu Feng, keduanya adalah pemuda, orang yang disebut sebagai jenius paling menonjol di antara generasi muda World Spirit Guild, Gubo. Gubo. Setelah melihat Gubo, Chu Feng segera melambaikan tangannya dan mendekat. Berhenti. Namun, bahkan sebelum membiarkannya berbicara, dua orang dari Villa Bergengsi yang membuka jalan menghentikan Chu Feng dengan wajah tidak ramah. Chu Feng. Melihat Chu Feng, Gubo benar-benar sangat gembira. Dia buru-buru maju dan berkata kepada dua ahli Villa Bergengsi, "Tetua, ini temanku. Dia bagian dari World Spirit Guildku." Oh. Pada saat itu, dua orang dari Villa Bergengsi itu tidak segera membiarkan Chu Feng masuk. Mereka mengarahkan pandangan mereka ke arah pemuda yang juga berada di puncak alam mendalam di belakang Gubo. Orang-orang itu jelas merupakan tokoh perwakilan dari World Spirit Guild yang datang dalam perjalanan ini. "Gubo, kau mengenalinya? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya?" Melihat itu, seorang pria berwajah pucat bertanya pada Gubo. "Kakak Wang, dia adalah orang yang melangkah ke puncak menara hantu Asura terakhir kali, Chu Feng." Melihat itu, Gubo segera menjelaskan. "Apa? Dia Chu Feng?" Setelah kata-kata itu keluar, hampir semua orang di World Spirit Guild melemparkan tatapan kagum mereka ke arah Chu Feng. Bagi orang biasa, mungkin mereka tidak tahu apa sebenarnya menara hantu Asura itu, tetapi bagi orang-orang dari Serikat Roh Dunia, mereka sangat tahu betapa mengesankannya menara hantu Asura itu. Berita tentang Chu Feng yang memanjat menara hantu Asura terakhir kali sudah tersebar di Serikat Roh Dunia, jadi banyak orang ingin melihat sendiri seperti apa karakter Chu Feng. "Para tetua, dia memang bagian dari World Spirit Guild milikku, jadi aku harap kalian bisa membantuku." Setelah menilai Chu Feng, pria berwajah pucat itu melangkah maju dan berkata kepada orang-orang dari Villa Bergengsi. "Ah, kamu terlalu sopan. Itu hanya memberikan tempat tambahan. Tidak apa-apa." Harus dikatakan bahwa pria berwajah putih itu memiliki cukup banyak wajah, karena setelah berbicara, kedua tetua dari Villa Bergengsi dengan cepat membiarkan Chu Feng masuk ke dalam kelompok World Spirit Guild. Tak lama kemudian, di bawah tatapan kagum dan iri yang tak terhitung jumlahnya, Chu Feng mengikuti kelompok World Spirit Guild. Tanpa perlu mengantre, tanpa perlu ujian. Dia langsung melangkah ke Villa Bergengsi itu. Setelah memasuki Villa Bergengsi dan atas pengaturan Gubo dan yang lainnya, Chu Feng bahkan mendapatkan istana mewah untuk ditinggalinya. Di dalam istana, bahkan ada pelayan wanita cantik yang melayani di sana. Dapat dikatakan bahwa itu adalah perlakuan kelas atas untuk tamu penting. "Chu Feng, sungguh kebetulan. Aku tidak pernah menyangka kau akan datang ke tempatnya juga. Apakah kau di sini untuk menghadiri pesta pernikahan?" Saat Chu Feng sedang beristirahat di istana, Gubo bertanya dengan penuh kegembiraan. "Heh, aku hanya kebetulan lewat sini, dan kebetulan aku dengar kalau Villa Bergengsi ini sedang mengadakan pesta pernikahan atau semacamnya, dan karena penasaran, aku kesini untuk melihat keramaiannya. Tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Villa Bergengsi ini akan begitu besar, mampu mengundang begitu banyak orang ke sini. Saya baru tahu bahwa tampaknya ada cukup banyak orang dari provinsi dan kekuatan lain, tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa Anda juga datang." Chu Feng mendesah sambil berpura-pura tidak tahu apa-apa. "Chu Feng, kamu pasti tahu alasan mengapa Villa Bergengsi ini menyelenggarakan pesta pernikahan ini, kan?" tanya Gubo. "Alasan? Bukankah ini kesempatan bagi para pria lajang untuk menemukan istri yang cantik? Apa lagi alasannya?" Chu Feng terus berpura-pura bodoh. Melihat hal itu, Gubo pertama-tama mengirim para pelayan wanita di istana pergi, kemudian setelah meletakkan formasi roh kedap suara, dia datang ke sisi Chu Feng dan berkata dengan suara rendah. "Chu Feng, pikirkan baik-baik.
Jika ini benar-benar hanya acara pernikahan sederhana, apakah bisa menarik begitu banyak generasi muda dari begitu banyak kekuatan ke tempat ini? Apakah mungkin tidak ada wanita cantik di provinsi lain? Selain itu, bagi mereka yang bisa memasuki tempat ini, siapa di antara mereka yang tidak akan bisa menemukan istri? Setelah mendengar kata-katamu, itu memang benar. Apa yang sebenarnya mereka lakukan di sini? Jangan membuatku penasaran. Chu Feng bertanya dengan wajah bingung. Tanpa menyembunyikan kebenaran, di provinsi Qin ini, ada harta karun. Gunung Seribu Monster. Menurut rumor, bertahun-tahun yang lalu, seorang Raja Monster muncul di dalam Gunung Seribu Monster. Raja Monster itu memiliki kekuatan yang dahsyat. Dengan mengangkat tangan atau kaki, puncak gunung bisa runtuh dan bumi bisa runtuh. Dia memiliki kemampuan untuk memanggil angin dan hujan. Namun, bagi manusia, semakin besar kemampuannya, semakin besar pula ambisinya. Binatang buas juga tidak terkecuali. Raja binatang buas itu selalu menginginkan binatang buas untuk menguasai negeri ini, dan karena itu, mau tidak mau, terjadilah konflik dengan dinasti Jiang. Pertempuran itu benar-benar yang disebut mengguncang langit dan bumi, menyebabkan hantu dan dewa menangis. Dari rumor, Gunung Seribu Monster tahun itu sebenarnya memiliki area yang sangat luas. Alasan mengapa gunung itu menyusut begitu banyak hingga tahap saat ini adalah karena itu disebabkan oleh pertempuran antara Raja Monster dan Kaisar dinasti saat itu. Pada akhirnya, meskipun Kaisarlah yang memperoleh kemenangan dalam pertempuran itu karena ia membunuh Raja Monster, sehingga meredakan pemberontakan monster-monster itu, Kaisar juga terluka parah, dan setelah beberapa saat, ia meninggal dunia. Sebelum dia pergi, dia memberikan perintah untuk memperingatkan penerusnya, kekuatan lain di benua 9 provinsi bisa menjadi musuh binatang buas di Gunung Seribu Monster, kekuatan lain di benua 9 provinsi bisa menjarah sumber daya di Gunung Seribu Monster, tetapi dinasti Jiang sama sekali tidak bisa memimpin untuk menyerang Gunung Seribu Monster, mereka tidak bisa menjarah sumber daya di Gunung Seribu Monster, dan mereka tidak bisa menginjakkan kaki di Gunung Seribu Monster lagi. Ada banyak pendapat berbeda mengapa Kaisar lama dinasti Jiang memberikan peringatan seperti itu kepada para penerusnya sebelum ia pergi. Beberapa mengatakan bahwa Kaisar menghormati kekuatan tempur Raja Monster, dan merasa bahwa meskipun memiliki banyak ambisi, ia masih merupakan tokoh tingkat atas. Meskipun ia secara pribadi mengakhiri hidup Raja Monster, ia tidak ingin para penerusnya mengganggu kedamaian Gunung Seribu Monster. Ada pula yang merasa bahwa Kaisar telah menemukan rahasia Gunung Seribu Monster, dan karena tempat itu kemungkinan besar merupakan lokasi yang tidak menyenangkan, dia tidak ingin penerusnya memasuki Gunung Seribu Monster lagi. Tetapi apapun alasannya, dinasti Jiang tidak lagi menyerang Gunung Seribu Monster, dan mereka bahkan tidak melangkah setengah langkah pun ke Gunung Seribu Monster. Namun, itu masih bukan alasan yang penting. Alasan yang penting adalah saat itu, Raja Monster menyerang banyak sekolah dan merampok banyak harta karun. Saat ini, harta karun itu masih berada di Gunung Seribu Monster. Juga, dikabarkan bahwa alasan mengapa Raja Monster begitu kuat adalah karena ia menemukan relik seorang ahli kultivasi bela diri di dalam Gunung Seribu Monster, dan di dalamnya, ia menerima kesempatan besar dan bahkan mendapatkan persenjataan elit. Meskipun Raja Monster sudah mati sekarang, persenjataan elit dan sumber daya yang dijarahnya tahun itu masih ada di Gunung Seribu Monster. Tempat di mana ia menemukan kesempatannya kemungkinan besar masih ada.